Halo para Kremedic Story. Kali ini gue akan membawakan kasus kriminal dari Rusia, yaitu tentang pasangan yang hobinya memakan daging manusia. Udah siap buat dengerin alur cerita yang mengerikan ini? Let's start the story. Berbagi makanan atau memberi makan itu biasanya menunjukkan kepedulian atau kasih sayang. Misalnya kita sharing makanan ke pacar kita untuk menyenangkan hati sang kekasih, atau bawa makanan ke keluarga kita untuk menunjukkan bahwa kita peduli sama mereka. Apalagi bawa martabak buat calon mertua ya. Termasuk ngebeli makanan favorit untuk diri kita sendiri sebagai self reward setelah misalnya bekerja keras. Tradisi seperti ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi makanan itu bisa mengubah mood seseorang menjadi lebih baik lah. Nah tapi makanan malah merubah pasangan suami istri dari Rusia ini menjadi monster. Natalia Baksheva dari seorang perawat menjadi koki pembunuh berdarah dingin, dan juga mengubah pasangannya Dmitry Bakshev menjadi seorang nekrofilia atau punya ketertarikan seksual terhadap mayat. Laporan menunjukkan bahwa mereka setidaknya telah membunuh dan memakan 30 orang selama 18 tahun. Hingga akhirnya mereka ditangkap di kota Krasnodar, barat daya Rusia, pada bulan September 2017. Mungkin rasa daging manusia yang menurut mereka lezat ini kayaknya udah membuat mereka berdua ini terlalu pede dan yakin bahwa mereka nggak bakal ketangkap dari jeratan hukum. Tapi apa yang mereka lakukan dengan makanan-makanan ini benar-benar mengerikan sih. Yaitu selain memakan potongan tubuh manusia, mereka juga menjualnya menjadi kue pie yang terbuat dari daging manusia. Dmitry Bakshev ini nggak seperti karakter Hannibal Lecter di film Hollywood ya, yang kelihatan pinter, kalem, dan berkarisma. Nah dari fotonya si Bakshev ini kita bisa ngeliat kalau dia ini orang yang kayaknya urakan dan gak rapi lah. Beda dengan seorang psikopat yang biasa digambarkan berkarakter kuat dan menawan untuk menarik korbannya. Nah Dmitry ini berusia 35 tahun. Dmitry Bakshev ketika kecil adalah seorang yatim piatu. Dia hidup sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Hidupnya berubah ketika dia diadopsi sama pasangan suami istri. Tapi kebahagiaan itu gak bertahan lama karena ibu angkatnya, Svetlana, meninggal karena kanker. Dan dia akhirnya jadi anak terlantar lagi. Setelah itu dia mulai menjadi seorang pencuri dan jadi buronan para debt collector karena hutang-hutangnya. Nah pasangannya, Natalia, ini ceritanya jauh berbeda. Dia ini adalah cucu dari Konstantin Chanikov, yang seorang tentara militer Rusia. Dia ini dibesarkan sama neneknya. Pokoknya Natalia ini dari keluarga yang berada. Dan untuk seorang cewek dia ini cukup modis lah dan terawat. Pokoknya sangat bertolak belakang dengan kehidupannya si Dmitry. Natalia ini pernah bekerja jadi perawat di pangkalan militer. Dan entah gimana dia akhirnya kenalan dengan Dmitry ini. Sejak saat itu dia ngerawat remaja bandel ini dan gak lama kemudian mereka menikah. Oh iya, jadi Natalia ini umurnya jauh lebih tua ya daripada Dmitry saat mereka ini ketemu. Tapi walaupun begitu, Natalia ini ngerasa nyaman dengan si Dmitry. Karena menurut dia, Dmitry ini sopan, pendiam, dan saat itu si Dmitry ini juga kebetulan dapat kerjaan di lokasi dekat dengan Natalia bekerja. Tapi setelah menikah, sebetulnya kehidupan mereka berdua ini gak terlalu bahagia. Karena si Natalia ini mulai kecanduan alkohol dan kelihatan gak terawat lagi gitu. Kadang berangkat kerja masih dalam keadaan mabok berat. Jalan sempoyongan, padahal kerjanya ini di pangkalan militer loh. Dan tetangga mereka berdua ini mulai komplain dengan aroma aneh yang berasal dari apartemen mereka. Tapi setiap tetangga mereka komplain mengenai aroma ini, mereka akan ngusir atau diajakin ribut sama mereka berdua ini. Natalia ini dikenal suka makanan yang manis dan sering membeli alkohol untuk ditawarkan ke peserta pelatihan militer supaya mau jajan di tempatnya. Sementara itu, Dmitry Bakshev bertugas untuk membeli bahan baku kue pie semurah mungkin di pasar. Suatu ketika, Natalia dan Dmitry bertemu Elena Vasruvtseva pada tanggal 8 September. Elena ini seumuran dengan Dmitry dan merupakan seorang pelayan yang tinggal di kompleks militer yang sama dengan mereka.
Dia berasal dari kota Omutnins di wilayah Kirov. Mereka mengajak Elena minum vodka bersama di sebuah blok pangkalan militer yang belum selesai dibangun di kawasan Repina Street di kota tersebut. Dan saat minum-minum itu, kayaknya pengaruh alkohol udah mulai bekerja, lalu beberapa saat kemudian terjadilah pertengkaran. Si Natalia ini menuduh Elena menggoda suaminya, si Dimitri. Bukannya ngobrol baik-baik untuk nyelesain masalah, Natalia malah membekap si Elena, lalu gak pakai lama, tubuhnya langsung dipotong-potong guys. Nah, suaminya si Dimitri juga mengambil sebagian potongan dari si Elena ini untuk disimpan. Selain itu, dia juga memfoto hasil kejahatan mereka ini yang entah buat apa. Inilah awal mula mereka tenggelam dalam rincian mengerikan yang mewarnai kasus ini. Mereka mulai mencari calon korban melalui situs kencan di internet. Pasangan ini mencari korban pria ataupun wanita dengan bujuk rayu mereka. Dan setelah calon korban sampai di kediaman mereka, nanti korban akan disuguhi dengan alkohol yang dibubuhi dengan obat Corvalol. Ini adalah obat penenang yang mengandung fenobarbital yang biasanya digunakan untuk merilekskan tubuh jika terjadi kejang atau epilepsi. Obat ini bekerja dalam waktu setengah jam aja setelah dikonsumsi. Nah, jadi ketika korban sudah tidak bernyawa, dua pasangan bejat ini langsung beraksi untuk melakukan, gimana ya mau bilangnya guys, sebut aja trisam dengan mayat, lalu setelah itu mereka menyantapnya. Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya, Dimitri ini punya kecenderungan nekrofilia. So, ya bener, mereka berdua ini melakukan hubungan badan dengan mayat korbannya. Jadi kemudian setelah selesai, mayat ini akan dicincang menjadi patty burger atau daging giling. Tapi si Dimitri ini ada alay-alaynya sedikit ternyata. Kenapa gue bilang gitu? Karena koleksi menjijikan di HP-nya ini yang berisikan foto-foto potongan daging manusia dan mayat itu, dia share ke media sosial. Pokoknya dia ngerasa seneng gitu kalau ada yang like foto-foto gore-nya ini dan atau ada yang memfollow akunnya. Lama-kelamaan, dia mulai berani berpose sama salah satu korbannya, melambaikan tangan mayat di depan kamera atau nempelin jarinya ke hidung mayat-mayat gitu ya, dan hal-hal di luar nalar lainnya. Sampai akhirnya ada seorang bernama Roman Komyakov. Dia adalah pekerja konstruksi yang area kerjanya dekat dengan tempat Dimitri bekerja. Waktu sedang jalan di area konstruksi, dia ngeliat sebuah ponsel merek Samsung warna hitam tergeletak di jalan. Tepat di dekat situ, si Dimitri juga sedang ngecek-ngecek saku celananya yang kayaknya lagi nyari sesuatu. Si Roman ini kalau mau niat jahat bisa aja dia nyuri ponsel ini atau langsung ngejual handphone ini kemana gitu kan. Tapi enggak. Di saat itu dia lebih tertarik untuk mengecek apa aja yang ada di galeri handphone tersebut secara diam-diam. Nah, si Dimitri yang di sekitar situ kayaknya masih kebingungan nyari barangnya yang jatuh. Nah, Roman lanjut memeriksa HP yang baru saja dia temuin ini. Dia mulai memencet ke arah memori penyimpanan HP dan terlihatlah foto-foto yang harusnya tidak boleh dilihat oleh si Roman. Pada saat ini, Roman lagi lihat-lihat isi galeri di ponsel tersebut, nongollah si Dimitri di depan mukanya. Dengan aroma bau busuk dari badannya dan masih kebingungan mencari barangnya yang hilang, jantung si Roman rada berdebar ketika Dimitri ngedeket ke arah dia. Karena penampilan Dimitri ini yang acak-acakan, Roman kira si Dimitri ini tunawisma atau gembel lah gitu ya. Dalam posisi ini, Roman masih belum tahu kalau Dimitri lah pemilik handphone yang baru saja dia temuin. Sampai akhirnya, Dimitri nanya ke dia, apakah dia ngeliat handphone yang jatuh di sekitaran sini? Disitulah Roman menyadari bahwa orang asing dan aneh ini di hadapannya adalah pria yang menggigit jari-jari mayat yang ada di galeri handphone tersebut. Roman menyangkal bahwa dia mengetahui ponsel yang hilang tersebut. Dan gak lama kemudian, dia menyerahkan handphone yang berisikan foto-foto mengerikan tersebut ke pihak kepolisian. Pesan si Roman ini sederhana ke polisi itu. Dia bilang, "Pak, ini tugas Anda, tolong bereskan." Akhirnya para penyelidik datang ke rumah pasangan tersebut di Akademi Penerbangan Militer pada tanggal 12 September 2017.
Di tempat tinggal mereka yang sederhana ini, pihak berwenang disambut dengan rebusan manusia dalam air garam, potongan-potongan daging dan sampah-sampah yang dibuang begitu aja di lantai. Beberapa potongan daging mencurigakan ada di lemari es dan di freezer, serta di ruang bawah tanah. Ketika di TKP, sebenarnya polisi juga rada kesulitan ngebedain mana daging yang memang daging sapi atau yang daging manusia. Tapi dari foto-foto yang dirilis oleh polisi ini bisa kelihatan bahwa ini menunjukkan wajah atau kepala dengan rambut tergerai seperti kepala yang udah terpenggal. Dan di satu sisi ruangan ada kulit kepala dengan rambut yang berwarna pirang yang kelihatannya udah nggak berdarah lagi, seperti udah dikeringkan gitu ya. Di sudut ruangan lain ada benda seperti wig berambut coklat acak-acakan yang dimasukkan ke dalam microwave. Tapi kita semua tahu lah ya kalau itu bukan wig. Penyelidik juga menemukan beberapa toples berisi mirip alat kelamin pria yang sepertinya udah digencet atau dipenyetin gitu ya. Dan kayaknya udah dijadiin acar sama si Dimitri ini. Di situ juga ditemukan 19 bagian kulit. Dan tentu aja ini bukan kerupuk janget atau kerupuk kulit gitu ya yang biasa kita temuin di rumah makan Padang. Dan kulit-kulit ini masih belum jelas siapa aja pemiliknya. Namun pemandangan yang paling mengganggu adalah foto Natalia yang sedang tersenyum bahagia ke arah kamera. Yang sepertinya dia ini sedang menghias sesuatu yang mencurigakan, seperti kepala orang gitu yang dikelilingi sama tumpukan jeruk dan kembang kol di atas piring saji. Di sana juga ditemukan foto Dimitri sedang berpose atau selfie dengan tangan mayat yang dimasukin ke dalam mulutnya. Lalu juga ada potongan kepala manusia yang udah terpenggal dan membengkak. Nah, di kepala mayat yang udah terpenggal dan udah direbus itu, bagian matanya dimasukin buah zaitun. Dan bagian mulutnya dimasukin buah-buahan lain. Wah, pokoknya ini udah kayak makanan yang akan disajikan untuk pesta lah gitu guys. Asli, ini pasangan rusak banget. Foto mengerikan ini diambil tanggal 28 Desember 1999. Dan hal ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa mereka memakan daging manusia ini ketika menjelang perayaan Tahun Baru. Jadi kira-kira mereka ini memang sengaja menyiapkan hidangan yang tanda kutip spesial ini untuk momen bahagia mereka. Dan yang kedua, mereka mencetak semua foto-foto mengerikan ini pada saat mereka sedang berpesta dengan daging manusia. Beberapa foto bahkan udah diambil dari 20 tahun yang lalu. Artinya, mereka ini membuat kenang-kenangan dan selalu akan membuat rencana pembunuhan lagi setiap kali ada hari-hari istimewa di mereka. Kejahatan seperti ini sebenarnya jarang terjadi. Tapi gini, mereka berdua ini memanfaatkan bentuk daging manusia yang sedikit mirip dengan daging-daging yang ada di pasaran tempat tinggal mereka. Kayak daging babi atau sapi gitu. Dan kita tahu kalau daging itu harganya mahal. Dan daging manusia ini secara visual nggak bisa dibedakan dengan daging lainnya ketika sudah diolah ya. Ini mungkin yang menjadi tujuan Dimitri dan Natalia. Penampilan bisa menipu. Mereka akhirnya menjual kue yang dibuat dari daging korbannya kepada personel militer setempat. Yang tentu aja mereka nggak tahu bahan bakunya sebetulnya adalah mayat gitu ya. Dan mereka berdua ini kalau mereka ditanya sama pembeli, dibikin dari daging apa nih? Gitu kan. Natalia selalu menjawab, daging biasa aja kok, yang penting enak kan? Gitu. Dan bahkan beberapa pelanggan di pangkalan militer tersebut bilang, pai yang dia jual ini enak. Natalia dikabarkan telah mengakui 30 pembunuhan. Dia memberitahukan siapa-siapa aja nama orang-orang yang dia makan dari foto yang ditunjukkan polisi ke dia. Tapi hebatnya gini nih, dia ini lulus tes kejiwaan dan dinyatakan sebagai orang yang benar-benar sehat dan bisa bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya. Artinya, dia ini waras. Menurut informasi terbaru dari sumber resmi, menyatakan bahwa ada 7 bagian tubuh orang yang telah ditemukan di properti mereka dan ternyata beberapa diantaranya diduga dijadikan pakaian musim dingin sama pasangan ini. Duh, ini setan aja mungkin heran sama kelakuan mereka berdua ini ya guys ya. Oke deh, jadi seperti itu kasus pasangan kanibal dari Rusia ini guys. Sampai ketemu di kasus kriminal menarik lainnya guys ya. See you!